telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seorang laki-laki wa huwa fi masirin, sedangkan baginda di dalam satu perjalanan, lahu bagi baginda. Yaqulu, orang laki-laki tadi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala, maka berkata Nabi Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alal fitrah. Orang yang mengucapkan Allahu Akbar ini adalah atas fitrah, atas agama Islam. Fitrah itu maksudnya asal kejadian manusia. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Dan asal kejadian manusia itu adalah Islam. Jadi aslinya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT itu dalam keadaan Islam gitu. Fitratullah allati fatar. Maka Islam itu dikatakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan asal kejadian manusia itu. Jadi asal kejadian manusia itu sudah didesain oleh Allah, diatur oleh Allah, disesuaikan oleh Allah dengan agama yang akan diturunkan oleh Allah ini. Ini satu contoh yang mudah, namanya Allah SWT itu memerintahkan sholat. Maka kita lihat makhluk yang namanya manusia itu memang sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan perintah sholat itu. Coba sapi disuruh sholat, bisa nggak kira-kira? Ya. Bentuk tubuhnya itu nggak cocok, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya. Nggak bisa iftiros. Ya. Maka tubuh manusia disesuaikan dengan perintah Allah SWT, yaitu sholat. Allah SWT memerintahkan manusia ini untuk berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Maka ini sesuai dengan fitrah manusia atau kejadian manusia, yaitu dikasih otak yang bisa berfikir. Ini maksudnya agama fitrah itu gitu. Jadi agama fitrah maksudnya ya agama Islam itu. Faqala, maka orang tadi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Qala, baginda mengatakan kharaja minan nar, dia telah keluar dari api neraka. Jadi maksudnya dia akan keluar dari api neraka. Karena kepastiannya maka pakai fi'il madhi, dia akan keluar dari neraka. Fastabaqa, maka balapan cepat-cepat al-qaumu ila rajuli, untuk mendatangi orang tadi. Para sahabat maksudnya cepat-cepat mendatangi orang yang dikomentari oleh Nabi bahwa dia akan keluar dari neraka tadi. Fa idza ra'i ghanamin, maka ternyata dia adalah seorang pengembala kambing. Hadaratu, yang telah hadir kepadanya as-sholatu, waktu sholat. Faqama yu'adzin, maka dia berdiri mengumandangkan azan. Rawahu Muslim wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul ya'jabu rabbuka. Asalnya heran maknanya. Jadi sini maksudnya ridho. Ya'jabu rabbuka, ridho Tuhan engkau. Min ra'i ghanamin, dari pengembala kambing. Fi ra'si syadiyatil jabal, di puncak bagian gunung. Syadiyah itu bagian dari gunung. Di puncak bagian dari gunung. Yu'adzinu, yang dia adzan bis sholati, dengan sholat. Wa yusolli, dan dia sholat. Fayaqulu, maka dia mengatakan
Fayaqulullah, maka berfirman Allah azza wa jal. Fayaqulullah azza wa jal, maka berfirman Allah azza wa jal, unzur, lihatlah, ila abdi, kepada hambaku, hadza ini, yu'adzinu, dia azan, wa yuqimu, dan dia iqam, dan dia mengqomati as-sholata, sholat. Ya khaufu, dia takut, minni, dari aku, qad ghafartu, sungguh aku telah mengampuni, li abdi, untuk hambaku, wa adkhaltuhu, dan aku memasukkannya al-jannata, surga. Jadi pasti memasukkannya, maksudnya ini akan, tapi akan tuh kalau pasti bisa dibikin dengan fi'il madhi. Jadi seorang pengembala kambing di puncak gunung, tidak ada temannya, datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia? Apa yang mendorong dia untuk itu? Gak ada orang, temannya cuma kambing saja. Apa yang mendorong dia? Yang mendorong dia adalah karena takut kepada Allah. Maka Allah SWT ridho kepada orang tadi. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini, dia azan, mengqomati sholat, dia takut kepada aku telah ampuni hambaku, dan aku memasukkannya ke surga. Jadi ini perlu kamu renungi, bagaimana kita ini beramal didorong karena rasa takut kepada Allah. Dan amalan yang didorong rasa takut kepada Allah itu tampak ketika di tempat-tempat yang nggak ada orang, nggak ada teman. Ya. Kamu dalam safar, naik bis atau naik kereta api, tidak ada teman, tidak ada orang kenal. Kamu berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, didorong karena takut kepada Allah. Dalam suasana orang lalai, kamu berzikir kepada Allah. Atau kamu di hutan belantara, di Sumatera sana, atau di Irian, di Sulawesi, di puncak-puncak gunung sana. Kamu azan, kamu qomat, tidak ada orang yang mendengar. Yang mendengar hanya para malaikat saja, tumbuh-tumbuhan, batu-batu. Disitulah tampak rasa takut seorang hamba kepada Allah. Nah ini yang membuat ridho Allah yang seperti ini. Kamu di pesantren jam 3 malam, temannya masih tidur semua. Ya, kemudian kamu bangkit tanpa ada yang membangunkan, kamu bangun, sholat 2 rakaat, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Nah inilah amalan yang sangat bernilai. Jadi di samping amalan-amalan yang bareng-bareng orang, yang itu ada nilainya khusus, sholat berjamaah, sholat Jum'ah, haji, amal-amalan yang sifatnya itu bareng-bareng, ini ada fadilahnya khusus. Karena di dalam perkumpulan-perkumpulan umat Islam itu senantiasa ada saja orang-orang yang soleh yang akan mendatangkan rahmat dalam majelis itu. Maka sholat jamaah, sholat Jumat, haji dan sebagainya ada rahmat yang khas. Tapi di samping itu juga kita ini perlu belajar amalan yang menyendiri, untuk belajar ikhlas, untuk belajar tawajuh kepada Allah dengan secara khusus, membuat hubungan khusus kepada Allah dengan sunyi-sunyi. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Di antara 7 orang yang dapat naungan Allah adalah orang yang zikir dalam keadaan senyap, nggak ada orang, kemudian dia meneteskan air matanya.
Asyadiyah fi fathi sin wa kasri ta' al-mu'jamatain ba'dahuma ya'un muthannah musyaddadah. Ya syadiyah al-qit'ah adalah bagian minal jabali dari gunung. Tangqati'u yang dia ini menyendiri dari gunung itu, tetapi wala tangfasilu tidak berpisah dari anhu dari gunung tersebut. Wa kharaja Tabrani bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Nabi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, alimni, ajarilah aku, audullani, atau tunjukilah aku, ala amalin, atas amal, yudkhiluni, yang yudkhiluni, bukan yudkhilni, yudkhiluni yang dia akan memasukkan aku al-jannata, surga. Qala, baginda mengatakan, kun muadzina, jadilah kamu orang yang azan. Qala, orang tadi mengatakan, la astati, aku tidak mampu ya Rasulullah. Qala, baginda mengatakan, kun imama, jadilah kamu imam. Qala, orang tadi mengatakan, la astati, aku tidak mampu ya Rasulullah. Faqala, maka baginda mengatakan, faqum bi izail imam, maka berdirilah di belakangnya imam, di lurusnya imam. Jadi kalau imam sholat, kamu di shaf awal, di lurusnya imam. Jadilah muadzin, nggak bisa, jadilah imam. Imam sudah ada imamnya ya Rasulullah, gimana? Ya kamu berdiri di belakang imam. Ini sudah akan masuk surga. Masya Allah, alangkah mudahnya. Ini kalau diterima oleh Allah, semoga Allah terima kita. Anallahu hamdi.